Suara mesin mobil SUV berderu pelan di bawah sinar matahari pagi. Angin berhembus lembut melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Raffi duduk di kursi pengemudi, mengenakan kacamata hitam, sementara Andra di sebelahnya sibuk memeriksa peta di ponsel. Di kursi belakang, Dini, Rara, dan Bimo bercanda riang, membicarakan pantai yang akan mereka tuju di selatan Jawa. 5 jam lagi sampai pantai, guys, kata Dini ceria. Kalau nggak nyasar, ya, sahut Bimo, setengah bercanda. Raffi hanya tertawa kecil. Tenang aja, GPS-nya akurat kok. Mereka baru saja melewati kota kecil terakhir. Jalan mulai menyempit, dikelilingi pepohonan rindang. Udara menjadi semakin sejuk. Rara membuka kaca jendela, menikmati udara segar pegunungan yang jarang mereka rasakan di kota. Namun setelah beberapa jam, sinyal ponsel mulai hilang. Layar GPS berkedip-kedip, lalu berhenti menunjukkan arah. Panah biru di layar hanya berputar-putar di tengah hutan tanpa nama. Loh, sinyalnya hilang? Tanya Dini. Bentar, aku refresh dulu, jawab Andra, mengetuk layar. Namun hasilnya sama. GPS membeku di satu titik. Raffi menepikan mobil ke pinggir jalan kecil. Coba cari jalur alternatif, mungkin ada jalan pintas, ujarnya. Mereka menemukan satu rute di peta offline, jalan berbelok tajam masuk ke antara pepohonan pinus. Jalannya tampak kecil, tapi tertulis, menuju pantai selatan 35 km. Kayaknya lewat sini lebih cepat, kata Andra. Bimo menatap keluar jendela. Kayak jalan hutan, Raf. Aman gak tuh? Cuma 35 km, kok. Kita coba aja dulu, jawab Raffi, menyalakan mesin lagi. Mobil pun masuk ke jalan kecil itu. Awalnya tampak biasa saja, aspal tipis dengan daun-daun gugur di pinggirnya. Tapi setelah 15 menit, jalan berubah menjadi berbatu dan sempit. Hutan di kiri kanan semakin rapat, menelan cahaya matahari. Kabut tipis mulai turun dari balik pepohonan. Kok jadi dingin banget ya? Gumam Rara sambil memeluk jaketnya. Suara burung-burung lenyap. Hanya suara ban mobil yang bergesekan dengan kerikil. Dini menatap jam tangannya, baru pukul 11 siang, tapi langit di atas tampak kelabu, seperti sore hari. Andra memperhatikan sekeliling. Kok nggak ada rumah, ya? Biasanya kalau jalan menuju pantai ada warung atau papan petunjuk. Raffi meneguk ludah, memandangi jalan yang semakin menanjak. Mungkin ini jalur lama. Tapi sebentar lagi pasti keluar ke jalan besar. Tapi sebentar lagi itu tak kunjung datang. Sudah hampir 1 jam, mereka tidak bertemu satupun kendaraan lain. Hutan semakin rapat, dan jalan yang mereka lewati kini hanya cukup untuk 1 mobil. Bimo mulai gelisah. Raf, kayaknya kita putar balik aja. Tapi jalannya udah sempit banget. Gak bisa muter di sini. Dini menatap kaca spion. Tadi, aku merasa ada orang di pinggir jalan. Orang? Tanya Raffi. Iya, tapi pas aku lihat lagi, gak ada siapa-siapa. Semua terdiam. Mobil terus melaju pelan hingga akhirnya pepohonan mulai jarang. Kabut menipis. Di depan, mereka melihat perkampungan kecil, rumah-rumah kayu berdiri di antara pohon besar. Asap tipis mengepul dari dapur warga. Suara ayam dan anak-anak bermain samar terdengar. Wah, akhirnya peradaban juga, seru Rara lega. Untung aja nggak nyasar, kata Andra sambil tertawa. Raffi tersenyum kecil, meski dalam hatinya masih merasa aneh. Kita istirahat dulu bentar, ya? Aku mau tanya jalan ke pantai. Mobil berhenti di pinggir jalan tanah. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di tepi jalan, tulisannya nyaris tak terbaca karena lumut menempel tebal. Raffi turun dan membersihkan sedikit papan itu dengan tangannya. Huruf-huruf samar mulai terlihat, dan perlahan terbaca jelas. Selamat datang di Kampung Bunian.
Raffi menatap tulisan itu cukup lama. Dingin menjalari punggungnya tanpa alasan. Dari kejauhan, seorang wanita tua berdiri di depan rumah bambu, tersenyum kepadanya tanpa berkedip. Angin berhenti bertiup. Dan hutan di belakang mereka seakan menutup diri. Wanita tua itu berdiri di depan rumah panggung kayu. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban sebagian, namun sorot matanya tajam. Ketika Raffi mendekat, ia tersenyum lembut, seolah sudah menunggu kedatangan mereka sejak lama. Kalian jauh-jauh datang, pasti capek. Masuklah dulu, istirahat. Ucapnya dengan suara pelan namun jelas. Raffi ragu sejenak, tapi lelah di perjalanan membuatnya mengangguk sopan. Apa ibu tahu jalan ke pantai selatan, Bu? Wanita itu tersenyum samar. Pantai selatan? Dari sini jauh, Nak. Tapi malam sebentar lagi turun. Tidak baik kalau kalian tetap di jalan saat gelap. Padahal baru jam 2 siang, gumam Dini saat mereka turun dari mobil. Namun ketika melihat ke langit, semua tertegun. Langit sudah berubah ke abu-abuan, seperti senja yang datang terlalu cepat. Angin dingin berembus dari arah hutan. Mereka akhirnya menerima ajakan sang wanita tua. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Sari. Rumahnya luas, terbuat dari kayu jati dengan ukiran rumit di dinding. Di dalam, aroma dupa dan kayu cendana memenuhi udara. Di sudut ruangan, ada gamelan tua yang tampak seperti belum pernah disentuh selama puluhan tahun. Kampung ini tenang, Nak. Tidak banyak orang luar datang ke sini, kata Mbah Sari sambil menuangkan teh hangat. Kalian boleh bermalam. Besok pagi baru lanjut jalan. Raffi menatap teman-temannya. Semua tampak lega bisa beristirahat. Tapi Bimo berbisik pelan, Raff, aneh deh. Aku buka Maps of nih, kampung ini gak ada. Blank. Raffi menatap layar ponsel Bimo. Benar, tidak ada titik atau nama daerah, seolah mereka berada di tengah ruang kosong. Namun ia mencoba berpikir positif. Mungkin karena sinyalnya jelek. Sore itu mereka berjalan-jalan sebentar di kampung. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, tapi semuanya tampak tua. Warga yang mereka temui tersenyum sopan namun tidak banyak bicara. Anak-anak kecil bermain di jalan tanah, tapi setiap kali Rara mencoba menyapa, mereka hanya menatapnya, lalu lari masuk rumah tanpa suara. Kayak kampung dari zaman dulu, ujar Dini pelan. Andra menambahkan, iya, tapi kok nggak ada motor, nggak ada listrik juga ya? Lampu minyak semua. Tradisional banget, sahut Rara. Tapi entah kenapa aku ngerasa, kayak mereka semua ngelihatin kita. Saat malam turun, kabut kembali datang. Langit benar-benar gelap, tanpa bintang, tanpa suara jangkrik. Hanya bunyi lembut gamelan dari arah balai kampung, pelan, teratur, dan entah kenapa terasa seperti datang dari bawah tanah. Mbah Sari menyiapkan kasur tipis untuk mereka di ruang tamu. Tidurlah. Jangan keluar kalau dengar suara aneh malam nanti, katanya datar. Ucapan itu membuat mereka saling pandang. Suara aneh gimana maksudnya, Bu? Tanya Dini. Mbah Sari hanya menatapnya, tersenyum samar. Kalau kalian dengar orang tertawa atau menari di luar, biarkan saja. Jangan dilihat, jangan diikuti. Setelah itu, wanita tua itu berjalan ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Sekitar tengah malam, Dini terbangun. Ia mendengar sesuatu, suara lembut gamelan dari kejauhan, seperti suara pesta yang samar. Ia melihat jam di ponsel, pukul 3.17. Waktu terasa berhenti. Tidak ada bunyi jangkrik, tidak ada hembusan angin. Dengan langkah pelan, ia bangkit dan mengintip lewat jendela bambu. Kabut tebal menyelimuti kampung. Namun di antara kabut itu, Dini melihat beberapa bayangan menari, gerakan lambat, kaku, dan berulang. Siluet-siluet itu tampak tanpa wajah, hanya bentuk samar tubuh dengan pakaian tradisional. Dini menutup mulutnya agar tidak berteriak. Salah satu dari bayangan itu berhenti menari,
lalu perlahan menoleh ke arah jendela tempatnya mengintip. Wajahnya kosong, seperti topeng kayu tanpa mata. Dini mundur ketakutan, terjatuh ke kasur. "Din, kenapa?" tanya Raffi setengah sadar. Dini menggigil. Ada orang di luar. Mereka nari." Raffi bangkit, mengambil senter dan berjalan ke jendela. Ia menyorotkan cahaya keluar. Tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut putih dan bayangan pepohonan. Ia menarik napas lega. "Udah, kamu mimpi kali." Tapi saat ia menutup jendela, dari balik kaca yang berembun, samar terlihat bekas telapak tangan menempel dari luar, panjang, kurus, dan jari-jarinya terlalu banyak. Raffi menatapnya tanpa bicara. Lalu perlahan, bekas tangan itu memudar seiring kabut yang semakin pekat. Pagi datang. Matahari seharusnya muncul, tapi langit tetap kelabu. Warga kampung sudah beraktivitas, namun semuanya berjalan lambat, seperti dalam mimpi. Mbah Sari menyapa mereka dengan senyum yang sama seperti kemarin. "Tidur nyenyak, kan, nak?" tanyanya. Raffi hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Namun ketika mereka keluar rumah untuk menyalakan mobil dan bersiap pergi, Dini tiba-tiba menatap sekeliling dengan dahi berkerut. "Tempat ini, semalam beda, deh," gumamnya. Rara juga merasa hal yang sama. Rumah-rumah terlihat lebih tua, catnya pudar, dan banyak diantaranya tampak kosong seperti ditinggalkan. Suara anak-anak bermain tidak terdengar lagi. Dan ketika Raffi menoleh ke arah papan kayu yang mereka lihat kemarin, papan bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Bunian." Papan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tiang kayu patah, dan bekas tanah hangus di sekitarnya. Pagi itu, udara terasa aneh, dingin, tapi tidak menyegarkan. Kabut masih menggantung di antara pohon-pohon meski matahari seharusnya sudah tinggi. Raffi menyalakan mesin mobil, tapi suara mesin hanya menderu sebentar lalu mati. Ia mencoba lagi, 2, 3 kali, tetap sama. "Loh, ini kenapa ya?" Raffi menatap dashboard, lalu membuka kap mesin. Bimo ikut membantu, memeriksa aki. "Baru diganti minggu lalu, Raf. Harusnya nggak mungkin mati," katanya heran. Dini berdiri di belakang, menggigit bibir. "Mungkin karena cuaca lembab?" Raffi menggeleng pelan. "Kayaknya bukan itu." Andra mencoba menghidupkan ponselnya. Tidak ada sinyal, tak ada jaringan, bahkan jam digital di layar membeku di angka pukul 3.17, angka yang sama seperti dini hari tadi. Ia merinding. Jam kalian juga berhenti nggak?" Semua melihat jam masing-masing. Dini memandang pergelangan tangannya, jarumnya pun berhenti tepat di pukul 3.17. Raffi menatap sekeliling. Kampung itu sunyi sekali. Tidak ada warga yang tampak di luar rumah. Padahal tadi pagi mereka melihat beberapa orang berjalan di jalan tanah, tapi sekarang seolah semuanya lenyap begitu saja. "Coba kita jalan kaki ke ujung sana. Mungkin ada warga yang bisa bantu," ujar Andra. Mereka meninggalkan mobil dan berjalan menyusuri jalan tanah kampung. Rumah-rumah berdiri berderet, tapi tidak ada suara. Pintu-pintu tertutup rapat, dan di beberapa rumah terlihat jendela yang terbuka sedikit, seakan ada mata yang mengintip dari baliknya. Rara berhenti. "Kalian dengar gak?" Mereka semua diam. Dari arah hutan di belakang rumah-rumah itu terdengar suara lembut seperti desir angin bercampur nyanyian lirih perempuan. Lagu tanpa kata, hanya nada, panjang, melengking, menyayat. Dini menutup telinganya. "Aku gak suka suara itu." Bimo memandangi pepohonan di kejauhan. "Kayak ada yang manggil, deh." Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan tinggi, berwarna hitam keabu-abuan, melintas sekejap. Rara menjerit kecil. "Raf, kamu lihat, kan?" Raffi menatap tajam ke arah hutan. "Aku lihat."
Tapi, itu apa? Mereka mendekat sedikit ke arah tepi hutan. Kabut menggantung tebal di sana, membentuk jalur samar seperti lorong. Andra mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera. Aku mau foto, biar nanti kita bisa tunjukin ke polisi atau siapa kek. Ia mengarahkan kamera ke arah hutan, lalu menekan tombol. Namun saat melihat hasilnya, wajahnya pucat. Ini, suaranya bergetar. Coba lihat. Mereka semua berkumpul melihat layar ponsel. Dalam foto itu, tanpa hutan berkabut seperti biasa, tapi di antara batang pohon, ada sosok tinggi berdiri tegak. Kakinya tidak menyentuh tanah. Wajahnya buram seperti topeng tanpa mata, dan di dadanya ada cahaya samar berbentuk lingkaran. Rara menjerit pelan. Itu bukan bayangan biasa. Raffi langsung mematikan kamera. Kita balik ke mobil. Sekarang, mereka berlari kecil kembali ke arah tempat mobil diparkir. Namun ketika sampai, jalan yang mereka lewati tadi berbeda. Rumah-rumah yang sebelumnya ada di kiri kanan kini tidak terlihat. Yang ada hanyalah deretan pepohonan rapat dan tanah berlumpur. Raffi tertegun. Tunggu, tadi ini jalan kampung, kan? Andra menelan ludah. Aku yakin banget tadi kita lewat rumah-rumah. Bimo menatap sekeliling, suaranya bergetar. Mana kampungnya? Kok hilang semua? Mereka berempat berdiri di tengah jalan yang kini berubah menjadi jalur hutan. Tak ada tanda-tanda peradaban. Tak ada papan kayu, tak ada rumah, tak ada suara. Hanya kabut yang semakin menebal dan desiran angin yang membawa bau tanah lembab bercampur amis. Raffi menekan tombol remote mobilnya. Bunyi, beep, samar terdengar dari kejauhan. Mereka menoleh. Suara itu datang dari arah yang lebih dalam ke hutan. Mobil kita, di sana? Tanya Dini tak percaya. Gimana bisa? Jawab Raffi pelan. Tadi parkirnya di depan rumah Mbah Sari. Namun rasa takut menahan mereka untuk melangkah lebih jauh. Kabut di depan seakan hidup, berputar, lalu membentuk siluet seseorang berdiri di tengah jalan. Siluet itu diam. Tidak bergerak. Rara menggenggam lengan Dini erat. Raf, itu orang kan? Raffi melangkah satu langkah ke depan, menyalakan senter ponsel. Cahaya menerobos kabut, dan sosok itu perlahan tampak lebih jelas. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya kurus dan kaku. Bajunya seperti pakaian adat yang usang. Tapi yang membuat darah mereka membeku, kakinya tidak menyentuh tanah. Raffi mundur pelan, menahan napas. Sosok itu perlahan menundukkan kepala, lalu menatap ke arah mereka. Meski wajahnya masih tertutup rambut, mereka tahu ia sadar keberadaan mereka. Andra berbisik, jangan lari. Tapi tiba-tiba sosok itu bergerak cepat, meluncur seperti kabut di atas tanah menuju mereka. Mereka semua menjerit dan berlari sekencang-kencangnya ke arah yang mereka ingat sebagai jalan masuk. Namun yang mereka temukan hanyalah hutan lebat tanpa ujung, pepohonan raksasa menjulang seperti dinding. Suara langkah mereka bergema, tapi di antara gema itu, terdengar langkah lain, lebih berat, lebih lambat, seolah mengikuti dari belakang. Raffi berhenti sejenak, menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun dari celah pohon, tampak mata-mata samar berwarna hitam pekat menatap mereka tanpa kedip. Ia menarik napas tajam. Kita harus balik ke kampung. Andra memandangnya ngeri. Kampung yang mana? Udah nggak ada, Raf. Raffi menatap ke arah kabut. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan atap rumah, seperti bentuk kampung tadi, tapi berwarna kelabu dan bergerak perlahan seperti hidup. Tanpa pilihan lain, mereka berjalan kembali ke arah itu. Langkah mereka berat, tanah lembab menempel di sepatu. Setiap kabut menyelimuti kampung saat mereka kembali. Udara lembab, dingin, dan berbau dupa yang menyengat. Semua rumah tampak sama, tapi berbeda. Warna kayunya lebih tua, atapnya lebih gelap,
dan dindingnya dipenuhi lumut yang seolah tumbuh dalam semalam. Mbak Sari berdiri di depan rumahnya dengan tatapan kosong. "Kalian sudah pulang," katanya datar, seolah mereka baru saja pergi sebentar ke halaman. Raffi masih terengah, menatap wanita tua itu dengan wajah bingung. "Bu, kami barusan nyasar. Kampung ini tiba-tiba hilang, terus muncul lagi. Ini tempat apa sebenarnya?" Mbak Sari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan berkata pelan, "Waktu tidak sama di sini, Nak. Kalian belum memahami tempat kalian berpijak." Kalimat itu membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Andra memandangi sekeliling dengan napas memburu. "Bu, kami mau keluar dari sini. Kami cuma mau pulang ke jalan raya." Wanita tua itu menatapnya dengan pandangan kosong, lalu berbalik masuk rumah tanpa menjawab apapun. Dini mulai menangis pelan. "Aku mau pulang, Raf, ini bukan tempat manusia." Raffi menggenggam tangannya. "Kita cari jalan lain. Pasti ada jalur keluar." Mereka memutuskan berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah kampung. Tapi langkah demi langkah terasa aneh. Setiap kali mereka berbelok, pemandangan yang sama muncul lagi. Rumah dengan genting merah, sumur tua di samping kiri, dan kursi kayu di bawah pohon besar. Seolah mereka berputar di tempat yang sama berulang kali. "Ini udah muter 3 kali, Raf," kata Bimo dengan suara serak. "Aku hafal banget kursi ini." Raffi menatap jalan di depan. "Tapi kita nggak balik arah." "Gimana bisa?" Rara berhenti, terengah, dan memegangi kepala. "Tunggu, tadi aku lihat jamku masih pukul 3.17. Sekarang juga masih sama." Mereka semua melihat jam masing-masing. Semua menunjukkan angka yang sama. Pukul 3.17. Detiknya tak bergerak. Dini mulai panik. "Waktu di sini berhenti?" Andra mencoba menyalakan ponsel untuk memastikan jam digital. Layar hidup, tapi menampilkan tanggal yang aneh. 31 Desember 1971. "Ini apa-apaan?" Suaranya bergetar. "HP-ku error." Namun Raffi tahu, tidak ada yang normal lagi sejak mereka masuk ke kampung ini. Di ujung jalan, mereka melihat sosok seorang kakek duduk di bangku kayu, mengenakan ikat kepala dan sarung lusuh. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam seperti menatap langsung ke dalam jiwa. Raffi menghampiri dengan hati-hati. "Pak, kami mau tanya jalan keluar dari kampung ini." Kakek itu tersenyum pelan. "Kalian bukan orang sini, ya?" "Tidak, Pak. Kami tersesat," jawab Raffi. Kakek itu mengangguk pelan, lalu menatap langit yang kelabu. "Sudah banyak yang tersesat di sini. Tapi tidak semua bisa pulang." Rara menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" "Kampung ini bukan milik manusia," jawabnya perlahan. "Kalian sudah melewati batas dunia. Di sini, waktu berhenti. Yang tinggal di sini bukan hidup, tapi juga belum mati." Suasana hening. Angin seolah berhenti berhembus. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan lembut lagi, nada yang sama seperti semalam. "Kalau begitu, gimana caranya keluar?" tanya Raffi nekat. Kakek itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kalian melihat diri kalian sendiri di jalan nanti, jangan disapa. Kalau kalian mendengar nama kalian dipanggil, jangan menoleh. Dan kalau kalian melihat cahaya di antara pepohonan, lari sejauh mungkin. Itu bukan cahaya manusia." Setelah berkata demikian, kakek itu bangkit perlahan dan berjalan masuk ke hutan. Langkahnya tak bersuara, dan saat mereka mencoba memanggilnya, tubuhnya lenyap begitu saja di antara kabut. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah ragu. Langit makin gelap, padahal belum sore. Kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Tiba-tiba Rara berhenti mendadak. "Raf, lihat itu," katanya pelan, menunjuk ke depan.
Dari balik kabut, tampak sosok seseorang berjalan ke arah mereka. Dengan langkah pelan, kepala menunduk. Raffi memicingkan mata. Kayak, aku sendiri? Dan benar. Sosok itu perlahan menatap ke depan, dan wajahnya adalah wajah Raffi. Identik. Pakaian sama, kotoran di pipi sama, bahkan luka kecil di tangan pun sama. Dini menjerit, mundur panik. Andra menarik Raffi. Jangan dekati. Kakek tadi udah bilang. Tapi sosok Raffi itu mulai berbicara, suaranya dalam dan bergema. Kamu nggak seharusnya datang ke sini. Raffi membeku, tidak mampu bergerak. Sosok itu tersenyum tipis, lalu tubuhnya memudar perlahan, berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti mereka semua. Ketika kabut itu hilang, mereka berdiri di tempat berbeda. Kampung lenyap. Kini mereka berada di tepi tebing dengan pemandangan hutan lebat di bawah. Suara gamelan berhenti total. Hanya ada kesunyian yang menekan telinga. Dini memegang kepala, gemetar. Tadi kita di kampung, sekarang di tebing? Gimana bisa? Raffi menatap sekeliling. Jalan yang mereka lalui barusan tak lagi ada. Tanah di bawah kaki mereka seperti baru saja longsor sebagian. Dan di seberang tebing, samar terlihat cahaya berwarna oranye, seperti dari rumah-rumah kampung yang mereka tinggalkan. Tapi cahaya itu bergerak pelan, seolah hanyut di udara, membentuk pola melingkar. Rara menatapnya ngeri. Itu kampungnya? Andra menelan ludah. Tapi kampung itu melayang. Malam turun terlalu cepat. Langit benar-benar hitam pekat, seolah waktu menolak bergerak maju. Mereka berempat duduk diam di bawah pohon, menunggu pagi yang tak kunjung datang. Jam di tangan masih menunjukkan pukul 3.17. Dan di antara keheningan itu, dari arah lembah, suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras, lebih cepat, lebih dalam. Lalu suara tawa wanita, lembut, menggema, semakin dekat. Rara menutup telinganya dan menangis. Raf, tolong aku nggak mau di sini. Raffi menggenggam bahunya erat. Tapi sebelum ia sempat menenangkan, tiba-tiba Rara mendongak dengan tatapan kosong. Dengar, mereka manggil namaku. Rara, jangan, teriak Dini. Tapi Rara sudah berdiri, berjalan perlahan ke arah suara gamelan yang semakin keras di tengah kabut. Langkahnya stabil, wajahnya tenang, seolah sedang mengikuti panggilan dari seseorang yang sangat ia kenal. Mereka berlari mengejarnya, tapi kabut menutup jalan dengan cepat. Dan saat kabut menghilang, Rara sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sandal sebelah kiri, basah oleh embun. Dan gema suara tawa yang memudar di antara pohon-pohon. Kabut belum juga hilang saat Raffi, Dini, Bimo, dan Andra kembali mencari Rara. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi hanya gema yang menjawab. Suara gamelan yang tadi terdengar kini perlahan berubah. Nada-nadanya jadi lambat, berat, dan menyayat telinga. Seolah seluruh hutan ikut bernyanyi. Rara ah. Jawab, Ra, teriak Dini putus asa. Namun yang muncul dari arah kabut bukanlah suara manusia, melainkan bisikan lembut yang seakan meniru suaranya sendiri. Dini, kesini, aku di sini. Dini membeku, wajahnya pucat. Itu suaraku. Raffi langsung menarik tangannya. Jangan ditanggapi. Itu bukan kamu. Langkah mereka terhenti ketika dari arah pepohonan, cahaya oranye samar muncul, seperti nyala obor bergerak perlahan. Semakin lama, semakin banyak. Dari balik kabut, muncul barisan orang berpakaian serba putih. Wajah mereka ditutupi kain, dan masing-masing membawa kendi tanah liat di tangan kanan serta daun kelapa kering di tangan kiri. Langkah mereka serentak, teratur, mengarah ke lapangan kecil di tengah hutan. Ritual apa itu? Bisik Andra, menelan ludah. Raffi mengisyaratkan agar semua bersembunyi di balik batang pohon besar. Dari celah dedaunan, mereka mengintip prosesi aneh itu.
Di tengah lapangan, berdiri Mbah Sari, wanita tua yang tadi mereka temui. Kini ia mengenakan kain putih panjang yang menyapu tanah, dan rambutnya terurai sampai pinggang. Di hadapannya, terdapat batu besar berbentuk bulat yang mengeluarkan cahaya redup kehijauan. Mbah Sari menengadah, suaranya berat dan bergetar. Para penunggu tanah ini, dengarlah panggilan kami. Kami kembalikan yang hilang, kami pulangkan yang tersesat. Semua peserta ritual menunduk, menggoyangkan daun kelapa kering di tangan mereka dengan ritme pelan. Dari kendi tanah liat yang mereka bawa, keluar asap tipis berwarna abu-abu kebiruan. Asap itu perlahan membentuk wujud samar, bayangan wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Bimo menutup mulutnya agar tidak berteriak. Itu wajah Rara. Dini terisak, menahan tangisnya. Mereka mau apa sama dia? Tiba-tiba Mbah Sari menatap ke arah tempat mereka bersembunyi, tepat ke arah Raffi. Matanya bersinar kehijauan. Para tamu yang belum dipanggil, jangan sembunyi. Kalian sudah terikat pada tanah ini. Raffi spontan berdiri, tubuhnya gemetar. Bu, kami cuma mau teman kami balik. Kami gak ganggu siapapun. Mbah Sari tersenyum samar. Kalian datang dengan langkah manusia, tapi pintu yang kalian lewati bukan milik dunia kalian. Ia menunjuk ke batu bercahaya itu. Satu jiwa harus tinggal, agar jalan keluar terbuka. Itulah peraturan kampung kami. Andra melangkah maju dengan marah. Itu nggak masuk akal. Kami cuma nyasar. Namun sebelum sempat mendekat, tanah di sekeliling mereka mulai bergetar. Dari balik batu itu, muncul tangan-tangan pucat yang merangkak keluar dari tanah. Bentuknya menyerupai manusia, tapi kulit mereka pucat kebiruan, mata kosong tanpa bola mata, dan rambut mereka basah seperti baru keluar dari kubur. Lari, teriak Raffi. Mereka berempat berlari sekuat tenaga. Kabut menutup pandangan, suara gamelan kini semakin cepat, seperti irama kemarahan. Dari belakang, suara Mbah Sari menggema. Satu harus tinggal, satu harus membayar. Dini terisak sambil terus berlari. Raffi, mereka deketin. Mereka ngejar kita. Andra menoleh ke belakang dan melihat puluhan makhluk putih itu mengejar. Langkah mereka cepat tapi tanpa suara. Satu tangan hampir meraih bahunya, tapi tiba-tiba Andra tersandung akar besar dan jatuh ke tanah. Raffi, terusin. Aku jatuh. Raffi berhenti dan berbalik. Enggak. Kita bareng-bareng keluar. Namun sebelum sempat menariknya, salah satu makhluk berhasil mencengkeram kaki Andra. Seketika tubuhnya ditarik ke dalam tanah, perlahan, seolah disedot lumpur. Andra berteriak sekuat-kuatnya, tapi hanya separuh tubuhnya yang masih kelihatan. Raffi, tolong aku. Raffi menarik tangannya, tapi kekuatan dari bawah terlalu kuat. Dini dan Bimo ikut membantu, tapi tanah di sekitarnya pecah, mengeluarkan asap hitam pekat. Dalam hitungan detik, Andra lenyap. Yang tersisa hanyalah bekas cekungan tanah dan bau menyengat seperti belerang terbakar. Mereka bertiga terdiam, terengah. Air mata bercampur keringat dan tanah di wajah mereka. Dini menjerit histeris. Dia hilang, Raff. Raffi menatap cekungan itu lama. Dia, mungkin udah jadi tumbal. Bimo menatap Raffi dengan wajah pucat. Berarti yang dikatakan Mbah Sari tadi benar. Satu harus tinggal. Raffi menatap Bimo tajam. Enggak. Kita semua keluar. Andra nggak mati sia-sia. Namun dalam hati kecilnya, Raffi tahu sesuatu telah berubah. Udara di sekitar terasa lebih berat, hutan makin gelap, dan suara gamelan perlahan berubah jadi bisikan halus yang menyebut nama mereka bertiga, berulang-ulang, seperti mantra. Raffi, Dini, Bimo. Dini menutup telinganya, menangis keras. Aku gak mau denger lagi. Aku mau pulang.
Tapi ketika Raffi menoleh, ia melihat sesuatu di depan mereka. Mobil mereka. Mobil hitam itu berdiri di tengah hutan, utuh, seolah baru diparkir. Lampunya mati, tapi di kaca depannya ada bekas tangan penuh lumpur. Dan di kursi belakang, ada bayangan samar, Rara, duduk diam, menatap ke depan dengan mata kosong. Raffi melangkah perlahan mendekat. Rara, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Begitu ia mendekat ke jendela, Rara menoleh cepat, wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya. Jangan tinggalkan aku lagi. Raffi mundur panik, tapi pintu mobil terbuka sendiri. Dari dalam, keluar aroma busuk bercampur darah dan lumpur. Bimo menarik Raffi menjauh. Jangan dekati dia. Itu bukan Rara. Tapi Rara terus keluar dari mobil, berjalan pelan, dan menatap mereka satu persatu. Satu udah tinggal dua lagi. Suara gamelan berhenti total. Langit yang gelap tiba-tiba memunculkan kilatan cahaya putih menyilaukan. Lalu suara Mbah Sari terdengar pelan, menggema dari segala arah. Ritual sudah dimulai. Kalian belum mengerti apa arti jalan keluar. Hujan turun perlahan, menyelimuti hutan dengan suara yang menenangkan sekaligus menakutkan. Tetes-tetes air jatuh mengenai daun, bercampur dengan kabut dingin yang tak kunjung sirna. Raffi, Dini, dan Bimo berdiri di depan mobil mereka yang kini tampak lebih kotor dan tua, seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun. Cat hitamnya pudar, jendela berdebu, dan plat nomornya separuh tertutup lumut. Seolah waktu di tempat itu bergerak berbeda, atau tidak bergerak sama sekali. Ini, mobil kita, kan? Suara Bimo bergetar. Iya, jawab Raffi perlahan. Tapi kenapa kayak udah karatan gini? Dini menyeka kaca depan, lalu terbelalak. Raff, lihat. Di balik kaca, menempel foto mereka berlima. Raffi, Dini, Bimo, Andra, dan Rara, yang diambil sebelum berangkat liburan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajah mereka semua di foto itu sudah pudar, kecuali Rara, yang malah terlihat jelas, tersenyum menatap kamera. Raffi menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Ini nggak mungkin, kita baru foto itu 2 hari lalu. Bimo memeriksa bagian dalam mobil. Debu tebal menutupi jok, dan di dashboard terdapat sebuah kertas kuning tua bertuliskan tangan. Jalan keluar hanya akan tampak bagi mereka yang masih hidup. Tulisan itu samar, tapi baru. Seolah baru saja ditulis. Mereka memutuskan untuk menyalakan mobil. Raffi duduk di kursi sopir dan memutar kunci. Ajaibnya, mesin langsung menyala, tapi bunyinya berat, seperti napas makhluk tua yang kesakitan. Lampu depan berkedip beberapa kali, lalu menyala terang menembus kabut. Cepat naik, seru Raffi. Bimo dan Dini masuk tergesa-gesa. Raffi menginjak pedal gas. Mobil mulai bergerak pelan di jalan tanah yang basah. Namun, setelah beberapa meter, mereka menyadari sesuatu. Tidak ada jalan. Ban mobil melindas akar-akar pohon besar, melompati batu, dan menabrak semak belukar yang tebal. Tapi anehnya, mobil terus melaju seolah-olah berada di jalan beraspal. Raff, ini nggak mungkin. Kita nyetir di tengah hutan, jerit Dini. Aku tahu. Tapi kalau kita berhenti, kita nggak bakal keluar, balasnya keras. Di luar jendela, pohon-pohon tampak bergerak mundur sendiri, seperti memutar arah. Bayangan-bayangan samar berdiri di antara kabut, seakan mengawasi mereka lewat. Sesekali, dari kaca spion, Raffi melihat sosok Rara duduk di kursi belakang. Wajahnya datar, matanya hitam pekat. Setiap kali Raffi menoleh, kursi itu kosong lagi. Beberapa menit kemudian, jalan di depan tiba-tiba terbuka, sebuah jalan tanah lebar seperti bekas jalur kendaraan. Raffi menahan napas. Akhirnya, jalan keluar. Namun begitu mobil mereka melewati area itu, mereka terkejut. Jalan tersebut mengarah kembali ke kampung. Rumah-rumah kayu yang tadi lenyap kini muncul lagi.
Lampu-lampu obor menyala di teras. Dan di tengah lapangan, batu bercahaya hijau itu masih berdiri, kini dikelilingi oleh banyak orang berpakaian putih. Tidak mungkin, kita baru kabur dari sana, kata Bimo dengan panik. Raffi menginjak rem. Aku nggak mau balik ke tempat itu. Namun saat mencoba berbalik arah, mobil berhenti total. Mesin mendadak mati. Semua lampu padam. Keheningan begitu menekan hingga napas sendiri pun terdengar jelas. Lalu terdengar suara lembut dari luar, dari arah pepohonan. Suara wanita. Raffi, sudah waktunya pulang. Dini memekik dan menutup telinga. Itu suara Rara. Raffi memegang setir rat-rat, matanya menatap lurus ke depan. Dia bukan Rara. Dia bukan teman kita lagi. Tiba-tiba, semua pintu mobil terkunci sendiri. Dini menjerit dan menarik pegangan, tapi tidak bisa terbuka. Kabut menebal di luar kaca, dan perlahan membentuk wajah-wajah samar menempel di jendela. Wajah warga kampung, wajah Rara, dan diantaranya, wajah Andra. Mereka semua menatap ke dalam mobil dengan mata kosong. Bimo menendang pintu. Buka. Lepasin kami. Tapi hanya suara tawa halus yang menjawab. Lalu dari luar, muncul cahaya putih besar seperti pusaran angin. Batu hijau di tengah lapangan menyala terang, dan Mbah Sari berdiri di sampingnya sambil mengangkat kedua tangan. Kalian sudah melihat jalan yang hilang, tapi belum tahu di mana kalian berada. Suara itu menggema, menembus kaca mobil, menusuk ke dalam telinga mereka. Raffi menahan sakit, tapi kemudian mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara radio mobil menyala sendiri, memutar siaran berita tua dengan suara berderak-derak. Ditemukan bangkai mobil di kawasan hutan alas Gombang, diduga milik 5 mahasiswa yang hilang 5 tahun lalu dalam perjalanan menuju pantai selatan. Raffi menatap Dini dan Bimo dengan ngeri. 5 tahun? Tapi kita baru masuk hutan ini kemarin. Bimo menggigil. Berarti, kita udah mati, Raf? Raffi menggeleng keras. Enggak. Kita masih bisa keluar. Aku bisa rasain. Ia memutar kunci mobil lagi, dan kali ini mesin hidup dengan raungan keras. Ia injak pedal gas dalam-dalam. Mobil meluncur menembus kabut, menabrak apapun yang menghadang. Suara gamelan kembali terdengar, semakin cepat, semakin tinggi, seperti sedang mengejar mereka. Di spion, wajah Rara muncul lagi. Kalian gak akan bisa pergi. Jalan keluar hanya untuk yang hidup. Raffi berteriak, kalau gitu, biar aku pastikan siapa yang masih hidup. Ia membanting setir. Mobil berbelok tajam dan menghantam batu besar di pinggir tebing. Bunyi benturan keras menggema. Semuanya gelap. Ketika Raffi membuka mata, ia mendengar suara ramai, teriakan, langkah kaki, dan suara mesin kendaraan berat. Kabut telah hilang. Ia melihat banyak orang berjaket oranye, polisi, dan wartawan berkerumun di sekeliling mobil yang terguling. Dini dan Bimo dibawa keluar oleh petugas. Mereka penuh luka, tapi hidup. Seorang polisi berteriak, ajaib mobil ini bisa sampai sini. Di hutan ini nggak ada akses jalan buat kendaraan, bahkan motor nggak bisa masuk. Warga sekitar juga berbisik heran, gimana mobil itu bisa nyangkut di tengah hutan begini? Raffi terduduk di tanah, lemas, menatap sekeliling. Dan di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat Mbah Sari berdiri diam. Tersenyum. Pagi itu, sinar matahari menembus sisa kabut yang masih menggantung di antara pepohonan. Suara ramai terdengar di tengah hutan. Petugas SAR, polisi, wartawan, dan warga desa sekitar sibuk bekerja mengevakuasi mobil hitam yang entah bagaimana bisa terperosok di lereng curam. Mobil itu terguling di antara akar pohon besar, separuh badannya tertanam di tanah lembab. Catnya penuh lumpur, kaca depan retak, dan pintu belakang penyok parah. Namun anehnya, ban mobil masih utuh, dan mesin seolah baru mati beberapa jam yang lalu. Mobil jenis ini nggak mungkin bisa masuk sejauh ini tanpa jalan,
kata seorang polisi yang memeriksa lokasi. Betul, jawab warga tua yang membantu. Di hutan ini nggak ada jalur kendaraan, Pak. Bahkan sepeda motor aja susah lewat. Wartawan mulai mengambil foto dan merekam video. Berita ini bakal viral, kata salah satu dari mereka sambil menatap ngeri ke arah mobil. 5 mahasiswa hilang, ditemukan 5 tahun kemudian, tapi mobilnya masih utuh. Gila. Raffi duduk di atas tandu darurat, tubuhnya dibalut perban, pandangannya kosong. Dini di sampingnya masih gemetar, sementara Bimo tampak syok, hanya menatap tanah tanpa berkata sepatah pun. Salah satu petugas menghampiri mereka. Kalian sadar jam berapa sekarang? Raffi menggeleng pelan. Kami cuma ngerasa baru masuk hutan ini semalam. Tapi katanya, sudah 5 tahun? Petugas itu menghela napas. Iya. Kalian dilaporkan hilang tahun 2020. Sekarang sudah 2025. Dini menatap ke arah petugas dengan mata membesar. Tapi, kami nggak tua. Kami nggak ngerasa waktu berlalu. Polisi lain ikut menimpali, kalian bertiga aja yang ditemukan hidup. 2 teman kalian, masih kami cari. Raffi menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu siapa yang dimaksud, Andra dan Rara. Di sisi lain, proses evakuasi mobil tidak berjalan mudah. Tali derek yang dipasang berulang kali putus tanpa alasan jelas, seolah tanah menolak melepaskan kendaraan itu. Setiap kali mobil berhasil sedikit terangkat, terdengar suara seperti gemuruh, seperti ribuan bisikan dari dalam hutan. Turunkan dulu. Turunkan, teriak komandan lapangan. Begitu mobil diletakkan kembali ke tanah, suara itu hilang. Warga mulai berbisik takut. Saya dengar kayak ada yang nyanyi dari arah hutan, ujar seorang ibu sambil memegangi dada. Suara gamelan, ya, timpal yang lain. Saya juga dengar. Namun saat petugas mencoba merekam suara itu, hasilnya hanya dengungan pelan dan suara desi seperti angin, disertai satu bisikan yang tertangkap jelas di rekaman. Kembalikan yang belum pulang. Menjelang sore, suasana semakin aneh. Awan menggantung rendah, angin berhembus berat membawa aroma dupa yang samar. Beberapa warga yang membantu tiba-tiba merasa pusing dan muntah. Seekor burung gagak hitam hinggap di atap mobil, menatap mereka lama, lalu terbang meninggalkan bulu hitam yang jatuh tepat di kaca depan. Sudahlah, kita lanjut besok pagi saja, ujar polisi senior. Lokasi ini nggak aman. Tanahnya labil. Namun Raffi bangkit dari tandu dan menatap mereka dengan mata merah lelah. Jangan biarin mobil itu di sini. Kalau enggak, mereka bakal balik. Siapa? Tanya wartawan penasaran. Raffi menatap ke arah hutan yang mulai gelap. Penduduk kampung itu. Yang bukan manusia. Semua yang mendengar terdiam. Angin mendadak berhenti berhembus. Dari kejauhan, samar-samar terdengar irama gamelan pelan, nada yang mereka kenal. Suara itu muncul dari arah pepohonan yang rimbun, dari tempat di mana kampung itu seharusnya berada. Warga mulai panik. Udah, cabut aja dulu, seru salah satu petugas. Mereka bergegas membereskan alat, tapi saat salah satu petugas menyalakan truk derek untuk terakhir kali, mesin truk tiba-tiba mati total. Semua lampu padam. Hening. Lalu dari arah mobil hitam itu, kaca depannya retak sendiri, pelan, lalu pecah. Dari dalam, asap hitam keluar perlahan. Dan di tengah asap itu, samar-samar tampak 2 sosok berdiri di kursi depan, Andra dan Rara. Wajah mereka pucat, mata kosong, bibirnya tersenyum aneh. Kami gak pernah keluar dari sini. Jalan itu cuma buat yang hidup. Teriakan histeris terdengar. Polisi segera menarik Raffi menjauh, sementara wartawan menjerit, menjatuhkan kameranya. Asap hitam semakin tebal hingga menutupi seluruh mobil. Dan dalam sekejap, mobil itu lenyap. Yang tersisa hanyalah bekas roda di tanah dan bau dupa yang semakin kuat. Malamnya,
Di pos darurat, Raffi duduk sendiri menatap hutan dari kejauhan. Angin malam membawa suara samar, seperti tawa lembut dan alunan gamelan yang mengalun pelan. Ia tahu, apapun yang terjadi hari itu, belum benar-benar selesai. Dini menghampiri dengan wajah pucat. "Raf, mereka bilang evakuasi dilanjut besok pagi." "Tapi..." Raffi menatapnya. "Tapi apa?" Dini menunjuk ke arah hutan. Di antara pepohonan gelap, tampak cahaya-cahaya kecil berbaris membentuk jalan, seolah mengundang mereka untuk kembali. Raffi berdiri perlahan. Jantungnya berdegup keras. Cahaya-cahaya itu seperti obor, bergerak perlahan, memanjang ke dalam hutan. Dan di ujung jalan cahaya itu, ia melihat sosok Mbah Sari berdiri, tersenyum, menatap langsung ke arahnya. "Masih ada yang belum pulang, Nak." Hembusan angin membuat semua obor padam dalam sekejap. Gelap, sunyi. Lalu, jauh di dalam hutan, gamelan kembali berbunyi. Cahaya matahari pagi menembus kabut tipis, menimpa wajah Raffi yang masih terkulai di pinggir jalan tanah. Ia membuka mata dengan pelan, kepala terasa berat, tubuhnya lemas. Suara sirene samar terdengar di kejauhan. Ketika pandangannya mulai jelas, ia melihat puluhan orang berkumpul di sekitarnya. Polisi, warga desa, dan wartawan yang sibuk mengambil gambar mobil mereka yang terjebak di antara pepohonan besar. Mobil SUV itu tampak seperti jatuh dari langit, terperangkap di hutan tanpa jejak roda yang masuk. Ban depan tenggelam dalam lumpur. Dahan-dahan patah menutupi sebagian kaca depan. "Mas, kamu sadar?" Seorang petugas SAR menepuk bahunya. Raffi berusaha duduk, matanya mencari teman-temannya. Dini, Andra, Rara, Bimo, suaranya serak. Dini duduk di bawah pohon, menangis diam-diam. Rara sedang diperiksa tim medis, wajahnya pucat. Andra masih berdebat dengan polisi yang mencatat laporan. Sementara Bimo menatap kosong ke arah mobil, seolah pikirannya masih tertinggal di dunia lain. "Mas," kata polisi itu, "kami nemuin mobil kalian di tengah hutan lindung. Ini area yang bahkan gak punya akses jalan kendaraan. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini?" Raffi terdiam. Pertanyaan itu memantul di kepalanya, tapi tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Ia hanya ingat kabut, kampung kayu, dan senyum wanita tua di depan rumah bambu. Beberapa jam kemudian, evakuasi dilakukan. Tali baja ditarik dari truk derek, mencoba menarik mobil mereka keluar dari tanah becek. Warga sekitar ikut membantu, sebagian sibuk merekam dengan ponsel. Wartawan lokal datang, melaporkan peristiwa aneh itu ke stasiun TV. Sebuah mobil ditemukan di tengah hutan lebat tanpa akses jalan. Diduga para pemuda ini tersesat saat menuju pantai, ujar reporter di depan kamera. Namun yang aneh, lokasi ini berjarak 8 km dari jalan raya terdekat. Bimo berbisik pelan pada Raffi. "Raf, lo inget gak waktu kita sampai kampung itu?" Raffi menatapnya. "Ingat. Ada rumah, ada orang, ada anak kecil main bola. Polisi bilang di sini gak ada kampung, Raf. Hutan ini kosong sejak tahun 1983. Katanya dulu memang pernah ada permukiman, tapi udah hilang karena tanah longsor." Suasana mendadak sunyi. Dini menutup mulutnya, menahan isak. Rara menggenggam tangan Raffi erat, tubuhnya gemetar. Seorang petugas datang membawa papan nama tua berlumut, yang ditemukan tak jauh dari mobil. "Ini mungkin punya desa lama," katanya sambil menyerahkan papan kayu itu. Tulisan di papan itu nyaris terhapus, tapi masih bisa terbaca samar. "Kampung Bunian." Raffi merasa lututnya lemas. Ia menatap papan itu lama, lalu ke arah hutan di sekitarnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma daun basah dan sesuatu yang asing. Di antara pepohonan, ia sempat melihat siluet seorang wanita tua, berdiri diam, tersenyum kepadanya seperti saat pertama kali ia datang. Namun kali ini, wanita itu perlahan memudar, lenyap bersama kabut.
Menjelang sore, mobil mereka akhirnya berhasil ditarik keluar dengan susah payah. Polisi mengantar mereka kembali ke kota terdekat untuk diperiksa. Wartawan terus menanyai tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu, tapi tak satu pun dari mereka bisa menjawab dengan jelas. Andra hanya berkata lirih, "Kadang ada tempat yang seharusnya tidak kita datangi." Malamnya, di penginapan kecil tempat mereka beristirahat, Raffi terjaga sendirian. Ia membuka ponselnya, yang entah bagaimana masih menyimpan satu foto dari perjalanan itu. Ia membuka galeri. Satu foto memperlihatkan mereka berlima berdiri di depan papan kayu besar bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Bunian." Namun wajah-wajah mereka tampak buram. Dan di antara mereka, berdiri sosok wanita tua berambut panjang, menatap ke arah kamera dengan senyum tipis. Raffi menjatuhkan ponsel dari tangannya. Dari luar jendela, terdengar suara angin berbisik lembut. "Kalian sudah menemukan jalan pulang, tapi tak semua yang keluar benar-benar kembali." Sudah 3 minggu berlalu sejak kejadian itu. Nama-nama mereka sempat menjadi berita utama di televisi dan media sosial. Mobil ditemukan di tengah hutan tanpa jalan akses. 5 pemuda mengaku tersesat ke kampung misterius. Polisi temukan jejak pemukiman lama di hutan lindung. Namun, setelah liputan mereda, kehidupan kembali seperti semula, atau setidaknya terlihat begitu. Raffi kini lebih sering diam. Ia berhenti bekerja sementara dan jarang keluar rumah. Setiap kali ia melewati jalan beraspal yang sepi, tubuhnya seakan menegang, matanya refleks mencari papan kayu di pinggir jalan. Papan bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Bunian." Ia bersumpah sudah melihatnya 2 kali, sekali di hutan, dan sekali lagi, seminggu setelah kejadian di pinggir jalan menuju kota tempat ia tinggal. Namun saat ia berhenti dan menoleh kembali, papan itu sudah tidak ada. Andra berusaha mengumpulkan potongan logika. Ia menulis artikel panjang berjudul, "Fenomena Kampung Bunian dan Hilangnya Akses Waktu." Tulisan itu viral di forum-forum misteri. Banyak yang menuduh mereka berhalusinasi karena kelelahan, tapi sebagian pembaca justru percaya, menganggap mereka sempat melewati dimensi lain. Andra tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal, membuktikan bahwa mereka benar-benar ke sana. Namun ketika ia kembali ke lokasi bersama tim ekspedisi, GPS menunjukkan koordinat yang berbeda. Tak ada jalan. Tak ada hutan yang sama. Hanya jurang dan pohon-pohon tua yang seakan menatap dari kejauhan. Dini kini takut tidur di malam hari. Ia sering mendengar suara gamelan halus dari luar jendela, seperti yang ia dengar di kampung itu dulu. Kadang, suara itu diiringi langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Ketika ia memberanikan diri untuk membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma dupa samar dan daun kering berserakan di lantai teras. Bimo berhenti bercanda. Ia tak lagi ikut nongkrong di kafe atau berkendara jauh. Setiap kali melihat kabut di pagi hari, ia langsung menutup jendela dan menyalakan musik keras-keras. Ia pernah berkata lirih kepada Raffi, "Gue rasa ada yang ikut balik sama kita." Sejak itu, mereka berlima jarang saling bertemu. Masing-masing sibuk dengan caranya menenangkan diri, mencoba melupakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan. Suatu pagi, seorang petugas hutan menemukan benda aneh di area yang sama tempat mobil mereka dulu dievakuasi. Sebuah papan kayu tua, tertulis samar, "Terima kasih sudah berkunjung. Kembalilah jika jalan memanggil." Petugas itu menganggapnya hanya peninggalan orang iseng, lalu menyingkirkannya. Namun malamnya, saat ia pulang melewati jalan hutan yang sama, kabut turun tiba-tiba. Dan di ujung jalan, ia melihat bayangan sebuah mobil SUV putih, menyala lampunya, berhenti di tengah kabut, seolah menunggu seseorang.